Alhamdulillahilladzi tadakkarat li'azamatihil jibalur rasiyah al-alimi fala tataharraku dzarratu illa bi'idnihi wa la takfa alaihi fil kaunil khafiyah al-basiril ladzi yubsiru dabiban namlati sawda'i fil lailati wal ma'i wa hiya masyiyah khalaqaha wa razaqaha ma'adha fi harakatiha al-wahiyah fahiya tusabbihu bihamdihi wa tuqaddisu bi majdihi fahani'an li ahlil qulubi safiyah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin ghairi mutanahiyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu yuhyil idhama baliyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu arsalahu bil millatil hadiyah Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasul sayyidis sanadil alim bil qalbir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salaman daimaini mutalazimaini madamatid dunya baqiyah wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri menuju masjid Karomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sorban yang sangat dalam. Semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan pula ini kita masih berada di bulan Maulid, dan kebetulan juga berbarengan dengan bulan Agustus tahun 2026. Oleh karenanya mari kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah dan juga introspeksi pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah Muhammad SAW. Sebetulnya kita ini adalah merupakan satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk bersyukur dan sekaligus introspeksi beradi kita masing-masing. Khususnya kita selalu memperingati 17 Agustus, selalu memperingati hari lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita tiru apa yang telah digariskan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah selalu mengedepankan di dalam akhlak. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Akhlak adalah merupakan salah satu pilar, tidak kalah dengan pilar yang lain, sehingga akhlak itu adalah bisa menjunjung tinggi derajat manusia karena akhlaknya baik. Seperti Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan adalah khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung.
Oleh karenanya perlu kita tanamkan sedini mungkin untuk putra-putri kita. Bagaimana akhlak itu ditanamkan keseharian di dalam rumah tangga dan keluarga dan sekitar masyarakat itu sendiri, sehingga anak itu akan selalu terdidik sedini mungkin. Akan tetapi di kota-kota besar, dan mudah-mudahan kita ini belum termasuk kota besar, akhirnya akhlak atau unggah-ungguh bahasa Jawanya itu sudah hilang di kota besar. Karena apa? Pergaulannya, lingkungannya, dan juga keluarganya tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya, sehingga akhlak itu nyaris hilang. Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi di dalam surat Al-A'raf ayat 73, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap manusia itu ada batas waktunya atau ajalnya, sehingga apabila manusia itu telah datang waktunya, maka tidak dapat untuk memajukan dan mengendurkan, dan semua ini adalah termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sifat manusia itu adalah ghaflah, selalu lupa. Di dalam satu syair disebutkan anta fi ghaflatin wal qalbuka sahi, dzabal umru wa dunubu kamahi. Yang artinya engkau tetap hidup dalam keadaan kelengahan dan hatimu lupa. Hilanglah umurmu, sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaan semula. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita sadari bahwa pentingnya kita mengingat-ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yaitu iqtanim khamsan qabla khamsin. Yaitu yang pertama, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Yang pertama adalah ingatlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita pada hari ini, detik ini, jam ini, termasuk saya yang ada di mimbar ini, akan tetapi 1 jam atau setengah jam yang akan datang, belum tentu kita tahu akan di mana kita nantinya. Kemudian wasihataka qabla saqamika. Kita masih keadaan sehat walafiat, bisa ke masjid setiap hari. Ingatlah suatu saat kita akan mengalami udzur, mengalami kelemahan di dalam fisik itu sendiri. Oleh karenanya kesempatan yang masih sehat inilah perbanyak amal soleh, khususnya sholat di masjid dengan berjamaah. Kemudian faraghaka qabla sughlika. Ingatlah kita sekarang masih dalam keadaan longgar, waktunya masih cukup banyak untuk beribadah. Pada suatu saat kita ini akan mengalami yaitu kesempitan, sehingga kita tidak mampu lagi untuk berjalan. Dan yang keempat adalah syababaka qabla haramika. Kita masih mempunyai sifat atau jiwa yang cukup muda, semangat yang luar biasa. Tetapi kita sudah tua, semangatnya hanya semangat untuk belajar, untuk beribadah. Tidak seperti waktu masih muda atau masih waktu perjuangan tahun 1945 yang lalu. Kita masih bisa angkat senjata, bisa mengangkat bambu runcing. Akan tetapi sekarang ini semua mempunyai kenangan yang bagus. Apabila kita gugur dalam perjuangan niat dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan label sebagai syuhada.
Kemudian yang terakhir waginaka qabla fakrika. Ingatlah kita ini masih punya kesempatan bekerja, semangat untuk bekerja, mencari rezeki untuk keluarganya. Akan suatu saat kita ini akan menjadi seorang yang fakir, sudah ringkih, sudah uzur, tidak bisa bekerja, tinggal anak cucu kita yang menggantikan. Oleh karenanya perlu kita sadari bahwa sebelum kita akan menjadi orang yang serba kekurangan, mumpung masih sehat, bisa mencari rezeki, ingatlah semua ini akan kita tinggalkan. Demikianlah khutbah singkat yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warhamhu wa anta khairur rahimin.